Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kita di dalam perbincangan Islam dan isu kontemporer, memasuki bab yang pertama, perdamaian dan kerukunan antar agama, berkenaan dengan nilai-nilai keagamaan telah luntur. Jika kita mengamati skenario kehidupan agama secara keseluruhan, kita bisa melihat adanya situasi yang bersifat paradoksal saat ini. Secara umum, dapat dikatakan agama kehilangan panutan di satu sisi, tetapi pada saat yang sama terdapat peningkatan kekuatan. Pada sebagian lapisan masyarakat, di hampir semua agama, muncul pengungkapan kembali dogma-dogma lama yang kaku, dan munculnya sikap kurang toleran terhadap mereka yang berbeda pendapat. Di segi moral, dapat dikatakan agama mengalami kemunduran. Kejahatan merajalela, kebenaran telah hilang, keadilan telah pupus, tanggung jawab sosial kepada masyarakat diabaikan, dan individualisme yang egoistis merebak. Bahkan di negara-negara yang merasa dirinya penganut agama yang baik, kejahatan sosial lainnya merupakan tanda-tanda dekadensi moral masyarakat yang menggejala secara umum. Bila kita sadari nilai-nilai moral keagamaan adalah unsur yang membentuk kehidupan dan jiwa dari agama itu sendiri, pengkerdilan nilai-nilai tersebut dengan sendirinya akan membawa kita pada kesimpulan bahwa jika memang ada usaha pembangkitan kembali wujud jasmani dari agama, namun jiwa agama itu sendiri tambah bias dan mati. Jadi, apa yang kita lihat dalam kehidupan beragama sekarang sebagai usaha memperdayakan agama sebenarnya tidak lebih dari menghidupkan jasad yang mati. Orang-orang yang mempunyai kecenderungan agama akhirnya bosan karena melihat stagnasi atau ketiadaan perkembangan yang menarik hati. Mereka mengharapkan bisa melihat mukjizat-mukjizat yang ternyata tak kunjung tampak. Mereka tidak melihat adanya fenomena bantuan samawi yang bisa mengubah kondisi dunia menurut selera mereka. Mereka menginginkan dapat melihat pemenuhan nubuatan-nubuatan yang dapat memberikan pembenaran pada keimanan mereka. Nyatanya, tidak ada sesuatu pun yang terwujud. Mereka inilah yang akhirnya menjadi pengikut kultus-kultus baru yang memanfaatkan frustasi mereka itu. Dorongan untuk melepaskan diri dari masa lalu menimbulkan keinginan untuk mengisi kekosongan jiwa mereka dengan sesuatu yang baru. Selain dari kecenderungan destruktif demikian, fenomena lain yang juga mungkin terkait dengan hidupnya kembali dogma-dogma agama adalah ancaman pada perdamaian dunia. Dengan bangkitnya kembali dogma-dogma tersebut, muncul suasana beracun yang ternyata fatal bagi kelangsungan kemerdekaan, dialog, dan kebebasan berpikir. Tidak hanya itu, ada pula rencana-rencana jahat para politisi yang mencoba memanfaatkan situasi demikian bagi kepentingan pribadi. Meskipun untuk itu, ia harus mencoreng citra agama. Di samping itu, secara historis memang sudah ada kecemburuan dan perseteruan antar agama. Sekarang ini, apa yang dikenal sebagai media bebas, yang mestinya bisa memainkan peran netral dalam percaturan dunia, nyatanya dikendalikan oleh tangan-tangan tak tampak. Dengan demikian, di suatu negeri dengan satu agama dominan, jika medianya ikut-ikut memburuk-burukan citra agama lainnya, maka skenarionya menjadi sangat kompleks. Korban pertama dari pertarungan tersebut dengan sendirinya adalah agama. Saya sangat merisaukan apa yang sedang terjadi saat ini di lingkungan hidup keagamaan. Sudah waktunya agama-agama yang ada untuk berupaya secara serius berusaha menghapuskan kesalahpahaman di antara mereka. Saya meyakini bahwa Islam mampu memberikan pemecahan
yang bisa memuaskan sepenuhnya kebutuhan dan keinginan kita. Guna memudahkan pemahaman, saya akan memilah-milah masalah ini dalam beberapa bagian. Misalnya, saya meyakini bahwa bagi suatu agama yang ingin menciptakan perdamaian dunia adalah suatu keniscayaan bahwa agama yang mampu mempersatukan manusia adalah yang juga dapat menerima sifat universalitas agama, dengan pengertian bahwa semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang satu, terlepas dari warna kulitnya, suku bangsa, ataupun faktor geografisnya. Dengan demikian, mereka semuanya berhak memperoleh petunjuk samawi. Kalau memang petunjuk samawi itu diberikan kepada salah satu bagian dari masyarakat manusia, pandangan ini meniadakan konsep monopolisasi kebenaran oleh salah satu agama. Apapun nama atau ajarannya, semua agama yang ada, dimanapun atau kapanpun keberadaannya, mempunyai dasar kebenaran samawi. Kita juga harus mengakui bahwa agama-agama mempunyai sumber yang sama. Meskipun di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan ajaran dan pandangan, sumber samawi yang melahirkan suatu agama di suatu bagian dari dunia tentunya juga memperhatikan kebutuhan agama dan spiritual manusia di bagian lain dunia, dan yang berada di kurun waktu yang berbeda. Maka inilah tepatnya pesan yang disampaikan oleh Al-Quran, kitab suci umat Islam. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Nilai-nilai keagamaan telah luntur. Semoga kita terhindar dari itu dan dunia semakin damai. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.